emangnya kenapa kan gitu ya. Nah setelah itu sing Islam dinyatakan dosane sudah entek, hukumane dimandikan di Telaga Firdaus munggah swarga. Sing kafir ngomong rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya duh apa sih awakku lamun aku iki Islam, wah gak bakalan nang neraka salawase. Ketika dipamiti sih neraka kancane ku melo aku tolong aku kan gitu. Dikandani karo malaikat Jibril kandhanono darhum yakulu wa tamatta'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Jarno ae salah dhewe lapo ben gak gelem iman, gak gelem Islam. Kamari selawatan assalamu dewi kan gitu ya. Nah ini kita gunakan jadi min idrokil khos wa iradatil am, jadi amnya, jadi al ibratu diumumi lafdinya itu. Kalau kita menginginkan sesuatu mendapatkan, ya tinggalkan seneng mangan, seneng lamun. Seneng lamun contohnya rokokan kan tidak setuju maka di sini tidak dilarang rokokan. Ya kulo seneng mangan naik. Nah bedanya kita dengan Kanjeng Nabi kan sedikit ya. Jarine Nur Iskandar Muhammad kita dengan Nabi bedanya hanya sedikit. Kalau Nabi sedikit mangan, kalau kita sedikit-sedikit mangan, sedikit-sedikit mangan, rono mangan, mulane lemu gendut-gendut, kan gitu. Kalau Nabi sedikit makan, al ibratu diumumi lafzi. Lah jadi umumnya lafaz kita gunakan untuk fokus. Oleh karena itu di sini tidak ada olahraga yang namanya bal-balan, voli, badminton, pingpong, gaplek, apa 47 sing apa? Londo ambek 41 47 itu. 47 apa unta ya. Kalau 35 kambing ya. Nah, itu tidak ada olahraga sekak, terus apa mana tidak ada. Remi, gaplek, apa? Aiduminu, yuduminu nggak ada kabeh. Yang namanya olahraga itu fokus ngaji. Ketika orang ngaji lelah, nah istirahat, kletek bangun lagi ngaji lagi, fresh, ngaji cepet, jadi difokuskan. Kita banyak dikomplain orang, juga gelem areke, juga kuat areke, juga iso areke. Ya saya jawab, mosok sa Indonesia gak gelem kabeh. Mosok sa Indonesia gak iso kabeh. Ya kita pilih sing gelem-gelem. Sampai sekarang menjadi polemik di grup MK itu. Nah, kita goleki kelompok minor yang bagaimana bisa kita masalkan. Ketika ditebireng dulu, sing arek-arek ngapal Quran cepet pinter itu. Pantes saya anak kiai. Ada teman saya itu di Banyuwangi, Imam siapa sini? Koncone Imam tadi, Imam Baihaqi. Ngapal Quran petang wulan khatam, lancar pinter ya. Jare pantes saya anak kiai tibake jare kiai tak takoni. Gak, iku wong melo cuma saking gak ono saking melarati arek tak aku wis kaya anakku dhewe apa-apa sing dadi waline aku. Ngono. Tibake ngaku-ngaku. Pan saya anak kiai ngono. Lah, ternyata sekarang duwe pondok Iwan, tapi mendidik santrinya itu gak bisa koyo dirinya, tulis ngono. Nah, kesini mengadu. Mbah, awak peno iku lho, biyen persaku ya ngono ae, tapi kok saiki sing iso pinter wong awak peno. Nah, ini yang istimewa, gak pinter tapi bisa meminterkan orang. Nah, nek pinter dipek dhewe iku sing akeh tunggale tak bilang gitu. Nah, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati
dengan kesederhanaan sehingga kita bisa membaca apa yang dibutuhkan, kita lengkapi bersama. Oleh karena itu selalu saya sampaikan, Hamalatul Quran yang ini gratis, sedekah tidak ditolak. Sedekah yang sangat berarti, sedekah inspirasi buah pikiran, sedekah koneksi, sedekah apa mana? Inspirasi, koneksi, kemudian ide-ide, gagasan, inovasi itu inspirasi, koneksi, kemudian apa mana situ itu. Nah, ketika kita menyebar kemana-mana, karena sudah ketemu bolo kabeh, dapat di ACC kabeh, dapat kemudahan. Hubungan-hubungan yang membentuk tali silaturahim. Inilah yang kita butuhkan. Kita dengan pare, kampung Inggris, kita dengan pondok-pondok salaf melengkapi. Akan tetapi yang namanya ta'rif, asasul baksi harus kita kuatkan. Karena pesantren kita ini tahfidz, ya maka apapun tahfidz yang harus dikuatkan. Ketika terjadi ta'arud, maka tahfidz yang harus dikuatkan, harus dimenangkan, yang lain ngalah dulu. Makanya ketika di bahasa Inggris Inggrisnya kurang, memang Inggrisnya itu kan sebagai melengkapi aja. Umpama di PPS, ya memang itu melengkapi, yang harus dipenuhi adalah tahfidznya, seperti di Wadil Quran dan lain sebagainya. Di Quran saya ini Kang Tolha masih kurang, memang yang harus ditekankan itu tahfidznya. Kita selalu menjaring sedekah potensi, ya sampai ke Kang Alpin, Markacong, Kang Opal, terus ngene iki Kang Mazala minal haq. Terus apa saudaranya Yesus sih Kang Islam barangnya. Lah, sedekah potensi orang-orang ini yang lah, kalau kita tidak punya personal yang kuat, yang punya militansi akademisi, ya Pak Domahbu, ya Fatkahya, Ropat Karob, Yaro. Oleh karena itu saya selalu berharap sedekah potensi ini ada dari para wali santri, meskipun tidak wali kandung, wali asuh. Itu yang saya harapkan dari awal itu seperti itu. Kayak Kang Faik dulu kan kocak mau apa, tak bilang sudah, melaki saja, insya Allah barokah. Terus Kang Opal juga, wis melo aja sampean ngatur proyek itu loh, diakali wong ae. Kita mulai barokah. Karena saya sudah pengalaman di proyek. Di proyek itu harus punya ilmu tego mentolo, harus punya jaringan preman yang ketok guyu menengah, tapi premannya bermain, sikat gigi. Surabaya itu terus ya begitulah di dunia proyekan, main kayunya kayak gitu itu di nah ini ada Om Joni ini pelaku yang menggulingkan Orde Baru ini. Nah, paham dengan seperti itu lah. Saya ini posisi juru runding yang berada di tengah-tengah, bagaimana menciptakan check and balance system itu. Lah, terus Gusti Allah memberikan posisi saya karena juru runding itu gak mandi subuhe, gak makan. Coba yo, sing kene metiti mempertahankan egonya, sing kene mempertahankan egonya. Lah, saya diundang tengah-tengah merungokkan, sing kene ngomong. Apa pertanyaan saya? Selanjutnya mau kerja lagi atau gimana? Kalau kerana hukum menteno enak kasih kerja, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya kerja lagi, monggo dicari solusi yang podo itu podo penake, selesai ya. Lah seperti ini Kak Dungone mandi gak iso. Nah, oleh karena itu dari pihak-pihak pengusaha meminta saya wis bagian
maca Quran, bagian mencetak orang, bagian anu. Nah, itu yang didapat. Saya banyak nitip yang sekarang banyak jadi orang, menjadi orang-orang istimewa karena barokahnya itu. Semua berpesan, tolong jangan berhenti di sini, harus ada tindak lanjutnya. Nah, untuk tindak lanjutnya saya meminta dengan hormat lagi sangat, sampean semuanya ayo belajar yang serius. Kapan hari itu anak-anak yang pinter tak bilangi orang tuanya, duwe anak pinter manut ini. Tidak semua orang, sewu siji sa Indonesia belum tentu ada. Jangan mengharapkan anak pinter temenan. Nggih, ya manut saya bilang gitu. Sudah percayalah, karena kita tidak sendirian, didampingi kiai-kiai sing mukhlis-mukhlis itu ya. Oleh karena itu di sini Kang Najal ini mau ditarik, tak bilangi kiai ini, kiai pondok jenengan ke depan pingin besar, nggih. Manut saya, tak bilang gitu. Mungkin semula Mas Dwi dicuekin ya. Kang Opal juga. Lah, kita berpikir mantan bos-bos di sini meskipun bangkrut itu mantan bos, mantan pimpinan. Akan tetapi pikirannya itu masih cemerlang, bisa membaca ke depan. Om Joni, Mbak Gopur, Pak Ramon. Karena kelihatannya sekarang aja biasa-biasa, kalau dulu kan semua hormat. Dulu nggak ada yang berani, nggak ada. Semua serba protokol. Karena sekarang itulah kemurahan Gusti Allah kepada Haki, semua dirapatkan ke Haki. Nah, kita ini yang beruntung mendapatkan orang-orang pintar-pintar yang bersahabat dengan kita. Nah, oleh karena itu panjenengan generasi yang disiapkan ini belajar yang sungguhan, yang serius. Kalau tanya pengalaman seperti di Husnul Khotimah ngene Kang Tolkah wae Tolkah Janan. Di sana kan orang lansia lan Husnul Khotimah, orang pejabat-pejabat pembuat komitmen kabeh. Nah, di sana itu kita berada di situ yo ngaji. Orang itu mesti menceritakan riwayat dirinya ketika sekolah sampai jadi orang, sampai jadi pejabat, sampai bos, sampai entek. Bagaimana menjadi pejabat itu selamat, tidak diselinting KPK atau apa. Nah, itu yang harus dipelajari. Banyak pejabat tapi penghasilan mlebu kandang, itu kan naudzubillah itu ya sekarang itu. Saya tadi ngebel Yai Pak Afif itu boleh sirup apa propen jawabnya ya ada tapi gak berani mengeluarkan karena sekarang serba online dan penjualan harus di data online itu, kalau ketahuan apoteknya dipinalti. Sekarang ini gak seperti dulu, apa mana pejabat golek-golek apa itu mencari kesalahan. Bisa ya lebih baik kita mencari selamat aja lah. Untuk obatnya anak saya apa? Ya Bodrexin. Anaknya lah ibu Bodrexin. Lah, menata seperti ini kan butuh ilmu, butuh pinter. Nah, jadi ikroknya itu ikrok lafzi, ikrok maknawi, ikrok amali. Ketika harus pinter, saya mengantarkan panjenengan semua ke jenjang yang berikutnya. Guru-guru kalian, orang-orang yang ada ini seperti, karena tidak menggunakan baju dinas kayak Kang Misbah, Mas Munir ini, Pak Taufik, Om Joni, Mbak Gopur kalau kesini, terus Pak Ramon kalau kesini, terus sopo-sopo kalau kesini memang tidak ada yang menggunakan baju dinas. Pak Adi juga itu gak pernah pakai baju dinas, semua kesini seperti biasa-biasa aja. Dulu Pak Agung kalau kesini kan pakai Robicon itu kan pakai baju biasa itu di sini, kan nggak ada yang tahu kalau itu Kapolres itu ya. Kesini cerita, teman-teman bisa ngoni kongkon meneng,
Nah, Anda berada di Hamalatul Quran ini beruntung ya. Ke sana belajar kemana-mana itu mendapat fasilitas, dapat kemudahan. Umpama ke Pare, kalau semua berangkat sendiri 1 bulan 3 juta. Kalau bersama Haki kan lillahi ta'ala. Nah ini kita harus terima kasih kepada Allah dengan wujud kerja nyata yang serius itu ya. Kemudian ke depannya, kalau panjenengan selalu bersama Hamalatul Quran, saya melihat teman-teman kita yang berada di Jawa Barat di mana itu didampingi, dikawal oleh kiai-kiai alumni Tebu Ireng, makanya langsung eksis, aman, karena pejabat semua sudah bersama kita. Dan eranya sekarang ini era kita yang berada di posisi-posisi sebagai mufti, berbeda dengan ketika era Orde Baru. Orde Baru bau NO dicepet, waktu dulu aja itu MTS, MG itu ditakut-takuti kalau kayaknya dibredel gitu. Sampai Pak Khalid Ali itu mantunya Ye Samsuri bilang, "Mbah yakin nek nyantet pengawas itu butuh minyak pirang gram," sampai gitu. Sampai gitu dulu. Saking sekarang ini enggak, kurikulum merdeka, kita memulai merdeka. Di PPS kan perdebatan sengit itu ya, harus gaya SMP gini, saya gak. Saya hormat takziman pada kepresi Gus Dur. Pesantren dengan kurikulumnya diakui. Nah sekarang ini ada perkembangan yang terkini. Yo enak, yo gak enak. Bahwa ijazah yang dikeluarkan Hamalatul Quran, entah itu sertifikat atau syahadah, itu didaftar di Kemenak di Subdit Tahfidz, jadi diakui oleh negara, kena digawe. Saya jawab, nggih, terima kasih, kita pemberkasan. Nah, kita kan butuh tenaga profesional yang mengupgrade data-data itu apa itu. Kita dapat penghargaan ini karena yang membawa siapa? Ya Aksin sama Pak Asim Muzadi. Ketika saya diundang ke istana itu ditolak di gerbang karena tidak ada surat pengantar dari Kemenak Jombang. Nunggu 1 jam di email. Kepala Kemenak Pak Daroji ya, siapa jeneng? Pas sing nganyuk nih ya. Sebelumnya nih. Nah, itu dibel dari Jakarta, langsung dibuatkan di email ke sana, baru boleh masuk. Saya setiap kali ke sana itu undangannya langsung dari pusat karena yang membawa itu kolusi lagi ya, tapi untuk kebaikan juga apa-apa. Jadi maka Hamalatul Quran, sedekah yang sangat dibutuhkan adalah sedekah personal ya, sedekah potensi, inspirasi, kemudian koneksi. Ketiga-tiganya ini dibutuhkan. Oleh karena itu selalu saya sampaikan, siapapun yang diwakafkan ke sini, insya Allah saya ramuti dengan berupaya. Ya opo sekolah tutup selesai sampai tujuan, saya kan duit. Duit ini hanya tekad saja. Dari dulu saya tidak punya apa-apa ya, hanya tekad. Ketika saya tahun 80 akhir, saya ngetero mondok Nawi Kaji, Solikin, itu barang banyak yang saya antarkan mondok-mondok itu. Para penonton, orang-orang itu komentar, di Batok Dewi gak ono, gak gablek, akal-akal mondok anake wong. Padahal ya saya gini, orang-orang itu kan bisanya main itu saja. Nah, kiai-kiai yang tidak mau disebut namanya, dengar komentar itu jawabnya gini, intuk aridullaha qardun hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kamu invest kepada Gusti Allah, nanti yang mengembalikan modalnya
kemudian marginnya ya Gusti Allah sendiri. Saya dulu ngeterkan Mondoso Bu Nur itu sama adiknya ke Malang itu, saya deresan terlaris, tapi ya pas-pasan nih gak gelem untuk mantur iki tok ae. Tukang foto tambah jengker duwe gawe jajan. Ya, sekarang kroso dhewe biyen pinter lah anu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu sing gak sida pinter cukup mantur aja, tapi lumayan sih anu saya kita si kiai TPQ ya sampai kuburan. Nah, daripada tidak sama sekali. Nah, seperti ini sampean dianugerahi pikiran cerdas, mari kita tingkatkan posisi kita sebagai ulul albab, sebagai ulin nuha. Ya belajar. Nek Nabi yang ngajari langsung malaikat Jibril lah, kita juga harus ketemu orang. Dan ngaji seperti ini kalau tidak belajar kepada orang tidak sah. Wong ngapal Al-Qur'an apa meneh nyanggone kuburan lah. Ngapal dhewe. Aku ngaji nyanggone Yai Yusuf Hasim, setor langsung yang beliau. Tahun piro? Tahun 2000. Apa iso nyang kuburane. Lah seperti itu tidak sah secara akademisi. Itu tidak bisa. Saya juga bisa nakoni wong mati, ngandani wong mati iso. Sing gak iso ngrungokno jawabane. Nah, gitu ya. Nah, untuk daurah qiraah sab'ah ini kita menata bagaimana. Nah, oleh karena itu semakin kekini kita semakin ketati untuk yang jadi pengurus ini, bagaimana yang khatam-khatam saja, yang gurung khatam ini kita tunda dulu bagian siapa sih nyeleksi pengurus ini yang mengusulkan juga. Jadi anu digoleki yang sudah khatam-khatam yang markacong ya, nanti kasihan ini kalau enggak, kalau belum khatam nanti terbebani, biar ngaji saja dulu. Kita setahap-setahap kita menata. Oleh karena itu kuantitas ya butuh besar di sini. Kemudian kita membuat unit-unit sing akeh. Ini adalah sarana latihan dari pemimpin setelah lulus kembali ke pusat lagi koyo sapa maneh Mas Aam dia setelah ke sana. Terus Kang sapa jenenge Islah barang setelah mimpin sana yang lulus seleksi kembali ke pusat lagi. Nah, ini adalah referensi dari hierarki kepangkatan di kepolisian. Jadi kepala ini. Kalau maksudnya secaba langsung pangkatnya kok sersan 2 ya. Sersan 2 anak buah. Pindah lagi akhirnya kan ke pusat. Nah, kita juga seperti itu. Nah, kita untuk mendapatkan potensi-potensi yang bagus sesuai dengan harapan, ya kita dapat orang gratis ya kudu gratisi, sama dengan sertifikat wakaf ya. Sertifikat wakaf gratis, tapi saya kudu gratisi sarapannya. Kita dapat tenaga ahli yang gratis, ya harus gratisi kabeh. Nah, prosesnya gitu, timbal balik. Jumlah mujazah, ada jumlah mujazah itu yang muqaddar, isim isaroh majrur, jumlah mujazah muqaddar, tapi kan dianggap sudah ngerti karepe dhewe, gak usah dikandeng, gak usah di wa in taku hasanatai yudhaifu kan gak, wa ala kadzalika atapka kan beda kan, sebenarnya dalam maqasidul lafzinya sama, kita juga gitu. Kita gratis, yang menggratisi krono golek gratisan. Kita gratisi santri kuwabe, krono golek gratisan juga. Nah, gratisan apa? Kita ke Pare mengirim delegasi untuk disiapkan sebagai teacher, ustadz. Nah, ke sana golek gratisan. Nah, saya yang gratisi semua. Aku disebut ngomong, Kiai Haji Ain orang mukhlis, orang itu apa itu gratis santri yoga itu kan dari Amar Zaid, Mbah Yakin akal bulus dari
berarti kabeh wis arek ngono. Tapi gak kabeh wong iso, aku gak iso jare. Arek pas kula mriko no kene arek tak didik, tak kirim sekolah, tak bayari, nyengkre tak jotos. Enak men. Tak jawab, gila lapo kita orang kebir itu gak boleh gitu itu. Asarobuna ayu bedilana khairam minha inna ila rabbina joli. Nah, kita menata setahap demi setahap untuk apa yang kita harapkan sebagai langkah bela negara ini ya, bela negara bidangnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu buku tulisan David Sales, kritikus Islam Inggris itu ya, yang membahas tentang ayat kalalah juga itu. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Itu kan David Sales itu ya, kritikus Islam itu, mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu politikus ulung yang tidak tertandingi pada masa itu. Ketika Umayyah itu kebijakannya yang merugikan rakyat, yang adigung adiguna sapa sira sapa ing